Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali materi teori counting kali ini tentang prinsip pigeonhole ya. Oke, kita baca bersama. Beberapa teori kombinasi didapatkan dari pernyataan-pernyataan seperti prinsip pigeonhole. Nah, apa itu pigeonhole? Ya, pigeonhole kalau di Indonesia kan menjadi sarang merpati ya. Nah, prinsip tersebut berbunyi, jika K plus 1 atau lebih merpati ditempatkan ke dalam K sarang, ya, maka terdapat paling sedikit satu sarang yang memuat 2 atau lebih merpati. Oke, saya ulangi kembali ya. Jika ada K plus 1 atau lebih merpati ditempatkan ke dalam K sarang. Jadi berarti merpatinya lebih banyak daripada sarangnya ya. Maka pasti terdapat paling sedikit satu sarang yang memuat 2 atau lebih merpati. Paling sedikit ada 2 atau lebih merpati. Nah, ini yang dikatakan prinsip pigeonhole ya. Oke, kita lihat lagi contohnya. Contoh pigeonhole. Jika dalam satu kelas terdapat 13 mahasiswa, ya ini misalnya 13 mahasiswa ini dianalogikan dengan merpati ya. Dalam satu kelas terdapat 13 mahasiswa. Maka sedikitnya akan terdapat 2 mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama. Nah, jadi sedikitnya akan terdapat 2 mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama. Kenapa? Karena jumlah bulan itu kan 12 ya. Jumlah bulan itu 12. Jadi paling sedikit ada 2 mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama. Nah, ini dikatakan dengan sarang merpatinya ya. Itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Jika terdapat 11 pemain dalam sebuah tim sepak bola yang menang dengan angka 12-0. Ya, jadi ada 11 pemain sepak bola yang menang dalam angka 12-0. Maka haruslah terdapat paling sedikit satu pemain dalam tim yang membuat gol paling sedikit 2 kali. Ya, haruslah terdapat paling sedikit satu pemain dalam tim yang membuat gol paling sedikit 2 kali. Nah, seperti itu ya. Contoh untuk prinsip pigeonhole. Oke, bisa diterima ya. Nah, contoh yang ketiga. Jika Anda menghadiri 6 kuliah dalam selang waktu Senin sampai Jumat, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada 5 hari. Ya, dalam 5 hari ada 6 kuliah yang dihadiri. Maka haruslah terdapat paling sedikit satu hari, itu dalam satu hari itu ada yang paling sedikit satu hari itu Anda menghadiri paling sedikit 2 kelas. Ya. Ya, jelas ya, ada 6 kuliah diselenggarakan dalam waktu 5 hari, Senin sampai Jumat. Maka pasti terdapat paling sedikit satu hari kita menghadiri paling sedikit 2 kelas dalam satu hari gitu ya. Oke, itu ya prinsip pigeonhole. Ada lagi nih. Jika dalam sebuah tas laundry terdapat kaos kaki dengan warna merah, putih, dan biru. Berapa pasang kaos kaki yang warnanya sama dalam satu tas yang berisi kaos kaki? Berisi 4 kaos kaki. Nah, ayo berapa ya? Oke, silahkan ditebak ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Generalisasi prinsip pigeonhole. Perluasan prinsip pigeonhole atau sarang merpati adalah sebagai berikut. Jika N sarang merpati ditempati oleh Kn plus 1 atau lebih merpati, ya. Jadi jika N sarang merpati ditempati oleh Kn plus 1 atau lebih merpati, di mana K adalah bilangan positif integer,
maka dalam satu sarang sedikitnya ditempati oleh K+1 atau lebih merpati. Ya, oke. Dengan kata lain, jika N objek ditempatkan ke dalam K kotak, ya, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat sedikitnya N per K objek. Nah, itu ya. Oke, biar tidak bingung, kita lihat contoh ya. Di dalam kelas dengan 60 mahasiswa, maka akan terdapat paling sedikit 12 mahasiswa yang mendapat nilai yang sama. Kenapa? Ya, jadi nilai itu kan ada A, B, C, D, E ya, 5, 60 bagi 5, 12. Jadi ini adalah contoh untuk prinsip pigeonhole tadi ya. Oke, kita ulangi lagi. Di dalam kelas ada 60 mahasiswa. Maka akan terdapat paling sedikit 12 mahasiswa akan mendapat nilai yang sama. Ya, baik itu A, B, C, D atau E. Ya, oke. Di dalam kelas dengan 61 mahasiswa, maka paling sedikit 13 mahasiswa akan memperoleh nilai yang sama, ya. 61 bagi 5. Ya. Paling sedikit ada 13 siswa yang akan memperoleh nilai yang sama. Oke, bisa dicoba ya, dibuktikan. Baik. Nah, itu saja cukup ya untuk prinsip pigeonhole. Baik, selanjutnya nanti akan masih dilanjutkan dalam video berikutnya terkait dengan teori counting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.